Rakyat artinya rakyat yang berdaulat, rakyat yang memegang kekuasaan tertinggi, namun dilaksanakan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih sesuai dengan sistem ketatanegaraan kita, yaitu dipilih secara langsung oleh rakyat yang kita kenal dalam sistem pemilu kita. Yang berikutnya, sedangkan apa yang dimaksud dengan paham kedaulatan hukum? Maksudnya, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat 3 konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, semua berlandaskan kepada hukum. Semua aturan berlandaskan kepada hukum. Selanjutnya, kita juga mengenal demokrasi dan nomokrasi. Ini merupakan landasan teoritis pembentukan Mahkamah Konstitusi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi ini merupakan sistem sosial dan politik pemerintahan dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintahan yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Melalui demokrasi inilah bentuk pemerintahan yang memberdayakan rakyat untuk melakukan kontrol politik. Sehingga demokrasi ini merupakan bentuk pemerintahan yang kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat. Begitu juga nomokrasi. Nomokrasi ini kedaulatan hukum. Jadi antara demokrasi dan nomokrasi harus berjalan seimbang, seiring. Demokrasi tanpa kedaulatan hukum akibatnya bisa terjadi chaos dan kesewenang-wenangannya. Begitu juga sebaliknya, hukum tanpa demokrasi bisa terjadi kekuasaan yang dilakukan secara sepihak oleh penguasa. Dengan demikian, landasan teoritis pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah negara hukum demokratis. Tapi saya lebih senang atau saya lebih suka menyebutnya, sering menggunakannya negara hukum demokratis yang berketuhanan. Karena negara kita harus berlandaskan atau harus memegang prinsip ketuhanan. Jadi saya lebih suka menyebutkannya itu. Nah, berikutnya, apa yang menjadi dasar hukum pembentukan kekuasaan kehakiman? Kita bisa melihat di pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah